Tapi ini satuannya adalah byte. Sedangkan kita kalau mau mau ngasih tahu kapasitas sama orang, biasanya kan kita rubah menjadi megabyte. Nah, pertanyaan saya sekarang, 7.201.000 byte ini sama dengan berapa megabyte? Nah, ada yang tahu dia harus diapakan ini 7.200 ini biar menjadi megabyte? Ada yang tahu harus diapakan? Halo? Kalau nggak ada, biar saya tanya satu-satu. Bisa kalau ditanya satu-satu, kalian siap-siap ini. Mana ya? Dari absennya, mana yang siapa yang beruntung ya? Ini, Al Kamaludin, ada nggak orangnya? Ada, Pak. Ada. Nah, ini Kamaludin, saya mau tanya sama kamu. Nah, ini kan kita sudah dapat panjang recordnya 7.201.000 byte. Kalau kita mau merubahnya menjadi megabyte, harus kita apakan? Halo? Mana Kamaludin tadi? Ya, Pak. Ya, diapakan itu? Ini mana sih? Ini ya. Ini. Nah, ini. Nggak tahu. Kalau nggak tahu, ini nggak tahu. Kalau tahu, tahu. Enggak, Pak. Nggak ya. Oke, sekarang tadi laki-laki sudah. Sekarang kita cari perempuan nih. Maulida Fitriah. Mana ada nggak orangnya? Kemana? Iya, Pak. Nah, ini diapakan Mbak Maulida Fitriah kalau mau kita jadikan sebagai megabyte? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Satu kelas nggak ada yang tahu ya? Ada yang tahu nggak? Dibagi 1.000, Pak. Iya, betul. Dibagi 1.000. Mana ya? Tuh, jadi panjang record itu kalau dia satuannya byte mau kita jadikan megabyte itu kita bagi 1.000. Tapi sebenarnya bukan dibagi 1.000, tepatnya tuh 1.024. Cuman karena belakangnya itu kan gak terlalu banyak memakannya kan karena satuannya cuma byte itu. Makanya orang tuh biasanya nganggapnya cuma 1.000. Oke, jadi panjang record itu sama dengan ini kalau dibagi 1.000 sekitar 7.201 megabyte atau PR sama dengan sekitar 7,2 gigabyte. Bener nggak? Bener nggak kira-kira? Bener nggak sih hitungannya kayak gini? Kalau 7.000 megabyte itu sama dengan 7 giga. Benar, Pak. Benar ya? Kalian nih benar-benar aja. Nah, jadi di sini kita udah dapat nih panjang recordnya untuk untuk satu siklus transaksi itu kita butuhnya itu dalam jangka waktu 5 tahun itu sekitar 7,2 gigabyte. Jadi makanya orang kalau memprogramming apa itu ada yang namanya analisa kebutuhan. Nah, biar kita tahu juga, jangan nanti kita sudah siapkan PC-nya, sudah siapkan device-nya apa segala macam, tapi kita nggak tahu kita harus siapkan berapa gitu. Nah, ini mungkin dari sini salah satu ini hanya satu ya, maksudnya hanya satu transaksi untuk barang saja. Terus ini ada namanya jumlah record. Jumlah record itu dapat dari mana? Dari lebar yang ada di sini. Nah, kalau di sini kan kode barang, teks ya. Nah, sedangkan kalau biasanya kode barang kayak gitu kan biasanya ada huruf, ada angka, ada apa segala macam. Kalau saya pribadi buat program seperti itu tuh biasanya saya selalu gunakan ini. Tipe datanya tuh varchar.
biar gampang. Soalnya dia bisa masuk huruf, bisa masuk angka. Lebarnya berapa? 5 boleh. Terus ada nama barang. Nama barang juga kadang saya juga varchar juga karena dia bisa variabel dan karakter. Terus ada harga. Harga di sini itu bisa kita taruh format currency. Tapi itu format seperti currency itu takut yang menggunakannya atau yang usernya nggak terbiasa. Makanya saya tuh lebih sering buatnya sebagai integer aja. Jadi kita angka berapapun masuk. Nah, terus ada namanya satuan. Satuannya teks. Boleh lah. Nah, sekarang kita beralih ke lebarnya nih. Kode barang lebarnya 5. Masuk akal nggak? Masuk ya, oke. Soalnya NIM kalian juga kan 10 digit ya. Jadi kalau nama kode barang 5 digit masih masuk akal. Terus nama barang. Nama barang ini dia kasih cuma lebarnya 5. Saya rasa ini kurang tepat ya. Karena apa? Misalkan ya, barangnya itu misalkan barangnya handphone aja. Handphone. Ini aja sudah kita tahu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9 digit. Gak bisa ya. Makanya kan saya menyarankan kalau nama barang itu yang panjang. Misalkan 20. Karena yang kayak gini nih, lebih boleh, kurang jangan. Itu hanya berlaku selain primary key ya. Kalau seperti kalian kan data mahasiswa itu primary key-nya NIM ya. Nah, primary key NIM itu udah otomatis kode NIM kalian itu udah pasti lebarnya 10. Nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Nah, itu. Tapi kalau seperti nama, misalkan nama saya kan Rahmat Sulaiman, itu kan ada berapa? RAHMAT. Itu aja udah 6. Terus spasi 7. Sulaiman. Nah, itu kan udah hampir 20. Makanya nama barang ini kalau bisa dipanjang-panjangin aja. Makanya di beberapa kasus kalau kalian pernah ngisi data kalian misalkan di mana ya, di web apa, di apa, kalian ngisi tapi dia namanya nggak muncul ke belakangnya, itu artinya lebar data yang disediakan itu nggak panjang oleh programmernya. Misalkan Rahmat, lebar datanya cuma 5, berarti T-nya kan nggak muncul, cuma Rahma aja tulisnya. Terus harga ini ada 6 digit, berarti yang masuk itu sekitar 999, nggak sampai 1 juta ya. Kalau 1 juta itu kan udah 7 digit ya, artinya ya 7 7 bit yang masuk dari 0,00007 semuanya. Bagaimana kalau ada harga di atas 1 juta? Kan berarti kan nggak bisa masuk. Makanya kan saya selalu menyarankan alangkah lebih baiknya kalau kita buatkan lebih. Tapi yang masuk akal, misalkan 8 aja. Nah, gitu. Terus satuannya 8 boleh. Nah, dari sini kita sudah dapat panjang recordnya. Jumlah recordnya. Jumlah recordnya ini lebarnya kita jumlah semua. 5 ditambah 20, 25. Ditambah 8, 33. Ditambah 8, 41. Nah, berarti di sini dapatnya itu 41. Seperti ini. Nah, sampai sini aman nggak? Ini ya, karena nggak terlalu suka sih sebenarnya online kayak gini. Nggak bisa berinteraksi sama kalian loh. Kalau di kelas itu enak. Udah 41, udah. Pak, izin nanya, Pak. Iya, boleh, silahkan. Jadi lebar itu lebih ke jumlah karakternya ya, Pak? Iya, betul. Misalkan kayak gini ya, KDBRG, berarti kan lebarnya itu cuma 5. Iya. Nah, gitu dia maksudnya lebarnya. Nah, sedangkan kan kalau kita maunya panjang, kita isi 5 kan nggak masuk lagi. Oke, Pak. Iya, itu bagus itu. Kalau ada yang mau bertanya, langsung aja tanya kita. Senang kalau banyak yang tanya itu. Terus ada nih, ini sudah aman saya rasa. Terus ada namanya SQL, Structure Query Language. Ini apa ya? Oh, ini ada DDL sama DML. Ada Data Definition Language dan Data Manipulasi Language. Dari kalau bahasa Inggrisnya udah jelas ya, kalau di kacang pedang itu artinya data yang mendefinisikan bahasa sama data yang memanipulasi bahasa. Kalau data definition language ada create, ada drop, ada alter, ada apa? Udah itu doang. Kalau data manipulation language kan ada select,
update, insert, delete. Nah, saya udah lama nggak ngoding ini ya. Semoga saja saya masih tahu. Tipe domain SQL lah, ini kalian tahu lah nih, karakter string dengan panjang tetap dengan spesifikasi panjang n, karakter n. Varchar n ini maksudnya jumlah karakter yang ingin kalian setkan. Misalkan ini ya, varchar 10